Halo guys, balik lagi sama Alvina Zahra Nur Fatihah. Kali ini aku mau sedikit menceritakan tentang sejarah perkembangan sistem pers. Oke, langsung saja kita simak. Oke guys, kalian tahu nggak sih apa itu pers? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers merupakan lembaga sosial dan wadah komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, baik itu yang meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Nah guys, jadi pers itu adalah sebuah media yang ditujukan kepada orang banyak atau orang umum, seperti handphone, terus televisi, koran, majalah, radio, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang sejarah perkembangan sistem pers di Indonesia. Oke, langsung saja. Kami hadir bukan karena kebetulan. Kami hadir untuk mendapatkan kebenaran. Karena kami ada untuk menyampaikan fakta. Di Indonesia, perkembangan pers atau media massa melalui proses yang panjang dan melalui perjuangan dari masa ke masa. Pada masa penjajahan Belanda, media massa pertama di Indonesia terbit dalam bentuk surat kabar. Pada tahun 1744 muncul surat kabar bernama Bataviasche Novelle yang lebih mengedepankan periklanan atau perdagangan. Memasuki abad ke-18 terbitlah surat kabar resmi kedua di era pemerintahan Hindia Belanda, Bataviasche Koloniale Courant. Sedangkan surat kabar pertama yang terbit di Indonesia dan dimiliki pribumi adalah Medan Priayi. Surat ini diluncurkan oleh Tirto Adi Surjo yang menganggap surat kabar menyampaikan aspirasi masyarakat. Pada saat itu, pers juga digunakan sebagai alat untuk melawan penjajahan Belanda. Perkembangan surat kabar pada abad ke-19 sangat meluas dengan munculnya surat kabar baru seperti Warta Harian, Api Rakyat, Merdeka, dan lain-lain. Saat Jepang memasuki Indonesia, surat kabar yang beredar di Indonesia perlahan diambil alih dan isi surat kabar dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk kemenangan Jepang di Indonesia. Pers nasional baru bisa tumbuh secara bisnis setelah reformasi atau setelah tahun 1945. Setelah proklamasi, sejumlah pemuda seperti B.M. Diah ia mengambil alih percetakan Jepang dan dari situ mendirikan Koran Merdeka. Semasa Orde Baru, pers dipenuhi pengekangan dan pembatasan. Headline-headline di surat kabar banyak dipenuhi mengenai aktivitas Soeharto. Era Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejak saat itulah pers Indonesia dapat memaparkan berita secara transparan, tanpa takut dicabut dan dibredel. Kini dengan mudahnya kita temui surat kabar atau majalah, bahkan radio dan TV, serta beragam situs online. Nah, itu dia guys, sekilas tentang sejarah perkembangan sistem pers di Indonesia. Di era digital seperti sekarang ini, internet itu semakin berkembang dengan pesat dan melahirkan surat kabar digital. Namun guys ya, keberadaan surat digital ini seperti mengancam keberadaan surat kabar yang tradisional seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kita nih remaja atau pemuda di zaman di era seperti ini, di serba digital ini, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi seperti kata pepatah guys, kita harus ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah, gitu ya guys. Pokoknya semangat terus buat kita. Oke, sekian mungkin cerita dari aku ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah.
Sampai jumpa di konten selanjutnya.